Halo guys, di video kali ini saya akan melakukan testing dan modifikasi dari alat ini. Alat ini adalah float sensor. Yang float sensornya di sini adalah double. Yang float sensor double ini dia punya keunikan ya. Keunikannya apa? Keunikannya adalah dibanding float sensor yang umum, di sini dia bisa adjustable ya. Adjustable apa? Adjustable untuk posisi atas dan adjustable untuk posisi bawah. Nah, caranya gimana? Tinggal dibuka aja bagian ini, pautnya dilonggarin semuanya, kemudian dia bisa kita atur ya, di mana dia akan on di titik atas dan di mana dia akan on di titik bawah gitu ya. Nah, karena dia double, ini ada dua pasang kabel ya. Yang dua pasang kabel ini itu yang hitam itu standarnya di posisi bawah sini ya. Jadi ada sensornya sampai di posisi bawah. Kemudian yang atas itu yang warnanya adalah warna merah. Nah, untuk sensornya ini guys, itu sensornya sebenarnya adalah sensor red switch yang cara kerjanya sih cukup sederhana ya. Jadi kalau ini dibuka gitu ya, dibuka itu kayak gini, dibuka. Ini ada dua sensor, yaitu sensor red switch di sini, ada di sini ya, posisi red switchnya di titik sini, sama di titik ini. Jadi hanya satu titik ya, tidak bisa sepanjang kabel ini ada nilainya, hanya di satu titik tertentu ya, yang di bagian bawah yang warna hitam dan di bagian atas yang warna merah. Nah, sensor-sensor ini itu on off-nya diatur oleh floatnya ya. Jadi kalau ini kita masukin sini, dia itu akan on atau off itu tergantung dari posisi dari floatnya ini ya. Oke, jadi sensornya adalah sensor red switch. Sehingga nanti yang mesti kita lakukan adalah kita atur aja. Kalau misalkan yang di sini ya ini di sini, ini sudah saya ambil ya. Nah, itu kita atur, tinggal kita atur di sini atau kita atur sepanjang ini deh. Tapi satu titik ini ya, satu titik di sini ya, on off-nya. Nah, sekarang kita coba dulu lakukan testing dulu ya, testing dulu. Ya. Nah, untuk melakukan testing kita butuh peralatan paling gampang kita pakai multimeter. Kemudian jangan lupa posisinya adalah posisi ohm. Kalau multimeternya analog enak ya. Dia bisa langsung kelihatannya nilainya mendekati 0 ohm atau mendekati tak terhingga. Kalau multimeternya digital, mungkin paling gampang kita pakai suara aja ya. Kalau suaranya on, maka dia mendekati 0 ohm lah ya. Dan tidak pernah jadi 0 ohm ya, tapi paling enggak mendekati. Terus jangan lupa, yang di sini ini kan ada posisi 2 ya. Ini commonnya tetap ground ya, warna hitam itu common. Kemudian yang satunya pastikan posisinya adalah posisi ohm ya. Jadi warna merahnya di posisi ohm. Nah, kalau ini udah, kemudian kita testing dulu multimeternya bisa apa enggak ya. Nah, di sini caranya gampang, tinggal kita tantupin aja di sini. Nah, kalau bunyi berarti nggak ada masalah sama koneksi kabel yang ada di sini. Kalau nggak bunyi ya dicek aja kabelnya, atau kalau masalah tetap nggak bunyi mungkin ada masalah, kita ganti multimeternya. Nah, sekarang ini udah bisa ya. Nah, berarti ini maksudnya apa sih? Maksudnya bahwa ini terjadi koneksi ya. Jadi nyambung lah ya antara merah sama hitam ya lewat ini ya, ujung konektor ini. Nah, sekarang kita cek yang ada di sini, yang multimeter ini ya. Yang float ini. Nah, floatnya tadi saya katakan bahwa yang hitam itu adalah untuk yang sensor bawah, kemudian yang merah itu untuk yang sensor atas. Nah, kita cek dulu ya yang sensor bawahnya. Jadi yang warna hitam itu kita hubungkan satunya dengan capit 2 ya. Nah, ini sama. Nah, oke. Nah, kalau Anda perhatikan, ini sudah saya atur bahwa defaultnya dia itu seperti float sensor umum ya. Yaitu apa? Kalau dia posisinya bawah, dia on. Kalau dia posisinya atas, dia off. Posisinya bawah, dia on.
posisinya atas, dia off. Nah, begitu juga dan sensor yang ada di atas ya. Jadi ini kabelnya posisinya atas, ini ada sensornya untuk yang sensor atas, satunya untuk sensor yang bawah ya. Nah, sekarang kita cek untuk yang atas ya, untuk cek kita yang atas. Jadi seperti yang tadi ya, jadi yang atas itu adalah warna merah. Ya, kita hubungkan ujung-ujungnya dengan probe dari multimeter. Kemudian kita cek nih. Nah, ini Anda lihat bahwa kalau dia posisi bawah, dia on. Kemudian kalau posisi atas, dia off. Posisi bawah, dia on. Posisi atas, dia off. Nah, sekarang gimana caranya kita melakukan modifikasi sehingga sebaliknya ya. Saya nggak mau nih posisi bawahnya, saya nggak mau on. Saya justru mau posisi atasnya itu yang on. Nah, ada dua cara ya. Yang pertama tentunya seperti yang float sensor yang umum ya. Jadi kita lepas yang posisi ini, kemudian floatnya kita balik. Ini juga sama, kita lepas, kita balik, kita kembalikan lagi. Nah, yang berikutnya adalah karena ini adalah sensornya itu bisa ditarik-tarik ya, yang ujungnya itu, maka ini juga akan gampang ya. Jadi kita posisinya tetap fit aja, ini juga bisa. Tapi yang berikutnya adalah ini. Ya, ini kan bawah on ya. Kita mau bawahnya yang off ya. Ini defaultnya bawahnya on. Atas off, bawah on. Atas off, bawah on. Nah, sekarang kita ganti ya. Dengan cara kita putar, kita longgarin. Kemudian ini tetap bunyi ya. Kita tarik sampai dia nggak bunyi. Pastikan yang hitam ini posisinya tetap fix ya. Jadi kita tarik biar sampai nggak bunyi. Nah, ini kan udah nggak bunyi kan? Kita tarik. Nah, sekarang kita kencengin lagi nih. Kita pinjemin. Kemudian kita cek hasilnya. Nah, sekarang yang bawah justru sekarang off, yang atas on. Yang bawah off, yang atas on. Nah, kira-kira kayak gitu ya. Bagaimana dengan yang di sini? Ini sama aja. Yang ini kan hitam ya, kabelnya hitam. Jadi kita cari kabel yang hitam di sini. Kemudian kita hubungkan. Ini terserah kebalik-balik nggak apa-apa. Pokoknya satu ujung dapat ujung probe hitam, satunya dapat ujung merah. Ketukar juga nggak apa-apa nih. Karena posisinya ada multimeter. Nah, sekarang Anda lihat nih. Ini kan defaultnya kan dia ke bawah on ya. Ke atas off. Ke bawah on, ke atas off. Oke, sekali lagi ke bawah on, ke atas off. Nah, kita mau ganti ya. Justru sebaliknya gitu ya. Jadi ke bawahnya kita pinginnya bukan lagi on tapi off. Gimana caranya? Kita longgarin seperti tadi. Kemudian kita tahan yang merah ini ya. Kita ubah-ubah yang hitam. Kita dorong ke atas sedikit sampai mati suaranya. Nah, ini kan udah kan? Nah, sekarang kita kencengin lagi. Ya. Oke. Kemudian kita lihat nih. Ke bawah sekarang justru off, ke atas dia on. Ke bawah off, ke atas on. Nah, kira-kira ya, gitu ya. Semoga membantu. Nah, kemudian yang berikutnya, ini kan bisa adjustable ya. Nah, sekarang saya mau nggak kayak gini nih. Saya mau posisi bawahnya dekat sama atas. Ya, kalau kayak gitu, tinggal gampang aja. Kita cari aja obeng. Sebentar, kita cari obeng dulu. Kemudian kalau udah, ya kita atur aja di sini. Kita buka dulu. Kemudian mungkin kita pinginnya di sini nih. Oke, kita pinginnya di sini. Terus ya. Nah, selanjutnya kita longgarin. Kita longgarin yang ada di sini. Oke ya. Setelah itu
tinggal kita pengen yang kayak di mana nih. Kita mau atasnya ini on atau justru atasnya off. Nah, oke. Sekarang misalkan nih, saya kembalikan ke posisi semula ya. Saya ingin bawahnya itu yang on. Nah, ini kita kasih space dulu ya, sekitar setengah senti sini sama setengah senti sini. Jadi kita atur dulu. Oke, mungkin segini ya, sama-sama setengah senti. Kita ya, ini udah erat nih. Nah, sekarang karena titiknya itu udah bergeser, ya sehingga magnetnya udah di luar dari sensornya, sehingga ini enggak kita ubah-ubah kayak gini, itu enggak respon ya. Nah, berarti caranya gimana? Jadi magnet yang kayak gini nih, itu kita yang sebelumnya di sini, kita tarik ke sini, gitu ya, supaya dia kena pelambungnya ya. Jadi yang di sini kan on off-nya nih magnetnya nih. Oke, sekarang kita lurin. Kemudian kita tarik ke atas ya, karena tadi kan posisinya kita pindah ke atasnya dari sini ya. Jadi kita tarik ke atas sampai dia on. Yang apa? Yang hitam ya. Kita tarik sampai on. Nah, ini kan on ya. Kita ratin lagi. Oke, masih ada geser tadi ya. Kita ubah lagi sampai dia benar-benar on. Kita butuh kesabaran nih. Oke. Nah, udah ya. Nah, ini posisinya on nih. Sekarang berarti sensornya mestinya berada di sini nih. Kalau saya atas, oke, dia on. Off. Bahwa dia on. Nah, kalau kita pingin justru sebaliknya, ya kita tarik ke atas lagi supaya dia mati ya. Nah, ini kan mati nih. Nah, sekarang justru sebaliknya nih. Kalau ke atas dia on, ke bawah dia off. Nah, kira-kira gitu ya. Nah, sekarang tadi kan sudah saya tunjukkan nih sensornya kayak gimana. Nah, kalau kita bongkar latih nih biar tahu lebih detail lah bahwa tadi adalah bagian dari sini ya. Itu kayak gini nih. Nah, saya tarik ya, atau ini saya longgarin aja. Nah, kayak gini nih. Nah, ini untuk yang sensor yang atasnya. Kemudian kalau kita tarik lagi, kan ini merah ya yang atas ya. Ini yang bawah. Nah, oke, ini sensor yang bawah. Nah, ini ya. Nah, tadi kan kita mau ubah bawah ya. Jadi kalau saya pakai float, saya bisa lihat di sini. Kok? Ya, kayak gini. Oke. Ini ada. Oke, kita cek lagi. Oke, kita cek. Nah, ini ya. Kalau geser sedikit, dia mati. Oke. Ini agak deket-deket sini kelihatannya ya. Nah, ini hidup, mati. Hidup, mati. Hidup, mati. Hidup, mati. Nah, bisa kita geser justru sebaliknya. Mati, hidup. Mati, hidup. Kalau kita tarik, mati, hidup. Ya, jadi kita ubah-ubahnya di sini aja ya. Oke, kira-kira gitu ya. Semoga membantu. Jangan lupa bahwa float sensor ini itu hanya untuk arus kecil ya. Dia tidak bisa dihubungkan dengan motor langsung. Karena arusnya kecil, kalau dipaksakan langsung merusak ya. Jadi hanya digunakan untuk microcontroller atau PLC. Kalaupun harus dihubungkan motor, itu harus lewat
relay dulu ya. Jadi harus dipasangkan relay. Kira-kira kayak gitu ya. Semoga membantu. See you.